Bentar-bentar, sebelum dimulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan juga tombol loncengnya itu dinyalain. Oke deh, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, action! Halo everyone, balik lagi nih di channel kesayangan kita di Demo 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang nih bersama dengan Abang Bang Kece di depan ini. Tapi sebelum kita mulai ke dalam perbincangan ini, alangkah baiknya perkenalan dulu nggak sih? Karena Betul sekali. kalau kita nggak saling mengenal tuh ngobrolnya pun nggak akan nyambung gitu kan. Yaps. Mungkin dari aku dulu ya, nama Iya. aku Divara dari Prodi HI. Aku Ferdi dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Oke, terus abang-abang kece ini boleh perkenalkan. Ya, Wamai dari ilmu komunikasi. Ya, saya juga Osam dari ilmu komunikasi. Mungkin kita sama-sama UMM ya. Betul. Betul sekali ya bang, gitu kan, karena abang-abang kece sudah hadir di sini gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa sih kita duduk di sini? Karena aku ada suatu perbincangan yang mau aku obrolin lah sama abang-abang gitu kan, Yes. sama temanku Ferdi juga gitu kan. Ini mengenain apa ya? Apa Fer? Mengenai tukang parkir liar. Tak kirain Iya. soal pilpres. bukan bang. Itu Sama aja ya itu. agak berat gitu kan. Iya. Untuk saat ini kan yang benar-benar terjangkau gitu sama keresahan kita itu adalah karena tuh aku menemukan kata-kata nih bang. Mau tahu apa itu? Sungguh Apa? menarik ini ya bang. Malang adalah kota parkir gitu. Iya, jadi Kirain gini kan kota bang. pendidikan. Oh iya kan. Nah, Ya. makanya itu Iya. bang, aku juga bingung gitu kan. Padahal kan di Malang ini banyak banget universitas yang bagus gitu ya. Iya. Kenapa dibilangnya kota parkir gitu kan? Iya. Why gitu? Why Ferdi? Makanya itu aku juga shock gitu kan mendengar itu kan, melihat itu. Kok bisa gitu kan? Makanya kami mengungkit itu kan di Kita podcast kupas. Padi. Ya, Ini kupas podcast kali di ini. podcast kali Betul ini. gitu kan. Mungkin juga di podcast ini bisa menjadi apa ya, perwakilan lah dari teman-teman mahasiswa yang lainnya gitu kan, akan keresahan kota parkir ini gitu kan. Karena ya gimana ya bang, di kota asalku tuh parkir nggak terlalu masif di Malang gitu. Ya. Di mana itu daerahnya? Aku tuh asalnya dari Tangerang Selatan gitu. Sama dekat Iya. sama ini kan. Nah, daerah. kemudian juga bang, kalau di kota aku kan di Sumeneb kan aku kan. Nah, tidak semarak di kayak di Malang gini juga. Betul. Jadi kalau di sini juga kan ada kayak tukang parkirnya ada pemaksaan gitu kan. Wih, Iya, pemaksaan intimidasi banget, gitu. intimidasi banget. Aduh. Mengerikan Padahal ini. ya menurut aku setahu pemahamanku kan ya, tukang parkir liar dengan tukang parkir yang memang punya lagi apa? lisensi. Ya, lisensi dari pemerintah gitu. Keren Legal banget ya. standing lah. Ya, legal standing dari pemerintah itu kan kita bisa membedakan di dia memakai rompi gitu kan, rompi kuning, merah atau ya itulah pokoknya. Dan itu kan yang kalau tukang parkir liar itu kan nggak pakai rompi kan. Dan kalau misalnya di Sumeneb itu kalau nggak menggunakan rompi itu terserah kita mau ngasih atau tidak, seikhlasnya saja gitu. Kami mau beri gitu. Tapi kalau di sini di Malang ini aku kaget gitu kan pas tahu gitu kan. Iya, kaget Dia punya langsung. tarif. Iya, Pak, tarif. Betul. Ya. Nah, nggak apa ya, tarif mereka tuh berbeda-beda bang. Ada yang 2.000, ada yang 3.000 gitu kan. Jadi kayak mereka ini Nggak jelas gitu iya ya. gitu kan. Sebenarnya apa gitu kan. Nah, Ya. menurut dari abang berdua ini ada pengalaman juga nggak sih? Ini kan dari tadi kita terus Iya. nih yang menceritakan gitu kan. Mungkin dari sisi abang nih kayak gimana? Dan narasumber kita. Pengalamanku ya, pertama kali di Malang itu ya aku mengalami istilah kerennya itu kultur shock. Oke. Kan di daerahku itu kan di Sulawesi lah, di suatu tempat itu parkir itu jarang, terutama di kayak di ATM, di Indomaret, Alfamart itu gak ada sama sekali parkir, aman lah. Cuman pas pertama kali aku ke Malang itu aku mau narik duit kan di ATM depan UMM, itu tiba-tiba dari belakang ada yang berdiri tinggal. Prinsip ya bang? Break gitu. ya? Iya, wih kaget kan, wih ternyata dimintain duit buat parkir situ. Oke. Kan padahal aku narik duit kan nggak sampai 1 jam lah.
di bawah 10 menit lah kan bisa kalau nggak antri. Itu kok bisa dimintain duit gitu. Nah itu kan kaget. Ternyata di Malang ada kayak gini ya. Nah itu pengalamanku, dan sampai sekarang masih ya nggak tahu ya, nggak ada evaluasi dari apa yang pemilik ininya atau gitu kan. Itu sih pengalamanku. Oke. Oh mungkin langsung ke abang satunya. Boleh. Iya. Silakan. Apa nih pengalaman? Iya, Iya. pengalaman abang mengenai parkir liar, tukang Pengalaman parkir. sih, ya sama dengan yang di Farah atau Ferdi sama Ami juga. Tapi kan ya yang kita mau lihat banyaknya di Malang Oke. itu kan kayak misal kita pergi ngopi, bayar parkir, terus mungkin uang nggak ada kita pergi ke ATM. Ya. Itu ada biaya parkir juga. Mungkin Betul. kita mau singgah di Indomaret, Alfamart gitu kan, Ada parkir lagi. bayar parkir lagi kan. Iya. Jadi satu hari itu kira-kira kita bayar parkirnya berapa gitu. Ya. Angka itu bisa sampai hampir 10.000 lah ya kan. Betul. Ini bukan persoalan pelit atau ini ya. Iya. Betul, Berarti betul. ya. Tapi kan kalau misalnya kita hitung-hitung kan sehari misal Iya. 3 tempat kan Hmm. 6.000, seminggu berapa Iya. totalnya. Ya kan? Itu makin banyak kan pengeluaran kita di parkir. Kita pergi makan juga kadang itu ada biaya parkir Nah, juga itu. kan. Jadi makanya nggak hampir ya, maksudnya banyak lah tempat yang kita kunjungi ya, tempat-tempat swasta itu punya biaya parkir. Nah mungkin bedanya Malang dengan daerah-daerah lain ya, itu makanya mungkin bisa disebut sebagai Malang Kota Parkir itu karena di situ nih banyak sekali tempat yang dijadikan sebagai dikomersialisasi sebagai keuntungan parkir itu sendiri kan. Itu sih. Tapi itu ada aturan daerahnya nggak salah Kalau mengenai parkir itu. kalau aturan daerah, oh ya tahun lalu sempat saya sempat observasi juga di dinas Jurnalis perhubungan ini. terkait dengan parkir Investigasi ya. nggak begitu investigasi ya, kurang lebih observasi aja lah kan. Nah itu kalau tidak salah itu di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu dia mengatur, itu kalau nggak salah pasal 1 ayat 15 dan 16. Itu dia mengatur tentang parkir ya. Parkir itu dapat dikatakan parkir bila mana kita menggunakan kendaraan dan berhenti di suatu tempat, kemudian meninggalkan kendaraan itu dalam beberapa waktu. Oke. Itu baru dapat dikategorikan sebagai parkir. Nah artinya apa? Ketika kita masuk ke lokasi, anggaplah suatu aset parkir gitu kan, kita dengan kendaraan, namun kita nggak meninggalkan kendaraan kita. Nah dalam arti undang-undang tersebut berarti kita bukan parkir, sekalipun itu ada juru parkirnya. Ya saya katakan juru parkir, sekalipun ada juru parkirnya, itu kita nggak boleh membayar karena secara aturannya itu bukan kita parkir di situ. Karena arti dari parkir sebagaimana dalam undang-undang itu, yakni kita meninggalkan kendaraan pada tempat parkir itu, dan itu diklasifikasikan dalam waktu kurang lebih 15 menit. Kurang lebih 15 menit. Ya. Berarti kalau di bawah 15 menit Nah, itu itu nggak terhitung parkir. Masih belum terhitung parkir sebenarnya. Sebenarnya ya, kalau kita mau berpegang teguh pada asas-asas Asas itu. Ya, hukum realitanya itu, gimana? ya, lagi-lagi kan realitanya begitu kan. Ya, begitu gimana? Semua paham lah barangkali Nggak usah takut lah kalau teman- ngomong. teman-teman yang nonton pun juga tahu. Ya. Kadang cuma 1 menit. Kalau semisal kadang ya di ATM. Ya. Ya, kalau Kalau nggak ada sunyi antrian kan, iya. sunyi kan kita cepat aja itu kan. Iya. Semisal tarik 50 atau 100 kan. Nah, Iya, itulah, cepat-cepat. cobalah evaluasi dulu. Oke. Oke. Nah, jadi Terus abang gimana ya? tadi ngejelasin bahwa tukang parkir itu bisa dikatakan tukang parkir itu ketika 15 menit kan bang? Iya, bisa Ya. dikatakan kita parkir ya. Tapi pernah nggak abang mengalamin misalnya abang sudah tahu nih 15 menit kan, tapi abang tidak mau bayar gitu sebelum 15 menit gitu kan? Itu pernah nggak melakukan hal itu? Ya, untuk tidak bayar karena Untuk belum 15 menit. untuk melakukan Ya. saya masih belum berani sih. Belum berani. Kenapa bang? Kenapa? Kalau belum berani karena saya lihat persoalan ini ya, realistis saja Iya. ya, persoalan Ya, realita. juru-juru parkir itu agak cukup keras ya. Kalau tadi dibilang kan
dengan tiba-tiba nggak Iya. senyum kan tiba-tiba Iya. terus minta 2.000 Oke. sudah kita bayar lah kan Itulah. karena mungkin mereka pegang area situ ya kita juga cuma numpang parkir. Nah, menarik nih. Tadi Abang menyinggung mereka memegang wilayah tersebut. Berarti kayak orang-orang yang juru parkir ini mungkin dia termasuk preman gak sih, Bang? Karena kan tadi Abang bilangnya memegang wilayah gitu kan. Ya. Karena konotasi kayak memegang wilayah itu kan biasanya preman gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngebandingin gitu kan sama yang orang-orang yang memegang wilayah sama kadang tuh yang tukang parkir tuh nggak cuman anak muda tapi ada bapak-bapak juga kan. Ya. Jadi kayak sebenarnya dari kita mau mengasih uang juga kayak ada rasa empati gitu gak sih kan? Gitu kan. Jadi menurut aku ya kalau mereka yang tukang parkir masih muda yang masih bisa bekerja ya itu buat aku golongannya kayak preman lah gitu loh. Karena dia merasa berkuasa di daerah situ gitu kan. Ibarat kayak lo mau motor aman kasih gue duit gitu. Iya nggak sih? Ya betul. Tapi kadang tukang parkir itu kayak mereka mau dibayar nih, tapi kalau misalnya ada barang kehilangan dari kitanya mereka tidak tanggung jawab gitu. Itu juga persoalan itu. Jadi kita sudah membayar tapi mereka lepas tanggung jawab gitu kalau ada sesuatu yang hilang dari kita gitu kan. Itu aku masih gimana ya? Ya, aku juga ada pengalamannya. Ini di kampus, lingkup kampus. Yang harusnya kita kan udah bayar UKT, SPP kan harusnya dikasih fasilitas ya, yang Betul. sesuai dengan apa yang kita bayar tuh. Betul. Tapi ada di lokasi itu di Bank BNI ya, di masjid situ ya, kalau nggak salah. Itu kan Sebut merek ya. ya nggak apa-apa. Ini Ya. kan kita bicara ini kan realita juga tuh. Di situ ada juga pungutan parkir. Itu karena perbedaan wilayah aja yang parkir yang pakai STNK itu sama yang parkir buat nasabah Bank BNI Bank, itu kan ya. Itu ada pungutan juga loh, pungutan parkir. Nggak tahu ya, aku nggak tahu orang yang jaga motor di situ digaji dari UMM atau enggak. Tapi di situ ada pungutan dan itu sudah berlangsung sejak lama. Mungkin kalian juga pernah ada pengalaman di situ atau Atau mungkin bertanya-tanya. ya Oke. Pastilah kan. Iya sih pastinya ada bang. Tapi kalau dari situ kan mungkin aku lebih kayak gini loh. Maksudnya tukang parkir di BNI itu kan sebenarnya untuk masyarakat yang mengambil uang di situ kan. Dan untuk mahasiswa sendiri kan udah kayak dikasih ruang tempat gitu kan untuk parkir di yang di sebelah utara itu loh, maksudnya dikasihkan sudah kasih ruang buat parkir di sana, tetapi mahasiswa parkir di BNI itu loh, maksudnya padahal itu kan parkir di BNI itu kan untuk masyarakat bukan mahasiswa. Nah kebanyakan yang aku lihat itu di situ itu karena kebanyakan anak-anak nggak bawa STNK bang, nggak ada STNK, jadi banyak mahasiswa itu parkir di situ di BNI itu. Tapi selain nggak bawa STNK, ada juga kan di momen-momen tertentu kayak wisuda, itu kan biasanya parkirannya full tuh. Iya. Nah itu kan itu jadi Alternatif, ya. juga kan. Ya harusnya nggak perlu lah kita kasih kita dipungut biaya parkir tuh. Iya biasanya. Tapi yang mengutin uang itu dia pakai seragam atau gimana bang? Iya pakai seragam. Wah itu pertanyaannya sih, karena kan pasti mereka mendapatkan gaji juga kan. Oh, iya. Tapi Iya. kenapa mereka memungut uang Iya. juga gitu kan? Itu Karena sih jadi coba evaluasi lah UMM. Oke, kembali ke topik kita mengenai parkir liar di Kota Malang kan. Parkir Kota Malang. Jadi ada nggak sih bang perbedaan maksudnya tempat-tempat tukang parkir gitu, maksudnya kan tukang parkir ini kan pendapatannya kan untuk pemerintah kan ya, maksudnya ada perbedaan nggak sih, maksudnya tukang parkir apa di sini, tukang parkir apa gitu, ada nggak? Mungkin dari dari Bang Osam ya, iya. mungkin Karena kan bisa paham. tadi kalian udah Observasi kan gitu. pasti investigasi paham, malah ya. dia. Mungkin Jurnalis tuh. informasinya lebih konkret lah. Iya. Boleh dibagikan abang. Coba lah. Kalau persoalan perbedaan ya, Iya.
mungkin dapat kita lihat itu dari tarif harganya. Oke. Makanya biasa parkir kalau misal kendaraan bermotor itu ada perbedaan harga 2.000 dan 3.000. Oke. Ya kan? Nah, perbedaan 2.000 dan 3.000 itu yang dapat kita bedakan, dapat kita klasifikasikan. Makanya ada aturannya, itu di peraturan, kalau tidak salah peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Nah, dalam aturan itu dia mengklasifikasikan ada namanya on street parking dan off street parking. Jadi dua, ada parkir di bahu jalan dan di luar bahu jalan. Nah, di bahu jalan itu yang disebut dengan retribusi parkir. Oke. Nah, kalau yang nggak menggunakan bahu jalan ini kayak misal ruko, bangunan, misal parkir ke dalam ya, tidak menggunakan bahu jalan kayak masuk Indomaret dan sebagainya, itu masuk klasifikasinya pajak parkir. Makanya kalau retribusi parkir itu biaya parkirnya 3.000. Beda halnya dengan pajak parkir. Di 3.000 ruko buat apa? untuk kendaraan bermotor. Motor. Kendaraan bermotor. Kalau kendaraan mobil itu saya lupa harganya ya. Tapi yang pasti itu kalau ya, kendaraan bermotor kayak gitu. Sedangkan pajak parkir di ruko itu 2.000. Nah, dan beda pengelolaannya juga sebenarnya. Kalau yang menggunakan bahu jalan atau retribusi parkir ini itu dikelola oleh Dinas Perhubungan karena persoalan lalu lintas ya kan. Nah, sedangkan pajak parkir ini yang dikelola oleh Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Ya, daerah. Makanya dengan banyaknya parkir di Kota Malang ini ya, tadi sudah kita sepakat sama-sama. Itu pendapatan Asli daerah, pendapatan PAD. asli daerah itu Kota Malang punya pendapatan asli daerah salah satu paling besar itu dari sektor parkir. Hanya tak heran kalau kita di mana-mana ada tempat parkir kan. Mungkin itu sih perbedaannya. Perbedaan tukang parkir tuh ya. Oke, gimana? Gimana ya, aku juga Ya, evaluasi aja Evaluasi aturan ya. itu karena apa yang tadi dikatakan oleh saudara Osam ini kan Ya, sorry. mungkin bisa dilakukan peninjauan kembali lah Oke. terkait aturan itu. Kalau mau kasih solusi kan apalah Iya, kita apalah gitu ya. mana ada pemerintah mau dengar Iya. mahasiswa yang seonggok. Oke. Mungkin saran dari Abang Hasan. Nah, ini mungkin ya, yang mungkin bisa saran. pemerintah dengar ini. biasanya. Agen of control kita kan. Oh Iya. iya. Tapi kok cuma 2 orang yang agennya kan. Harus gerakan kolektif lah ya. Makanya kalau mau dikatakan parkir liar tadi saran atau maupun solusi, sebenarnya kategori parkir liar kan di luar yang tadi retribusi dan pajak tadi dapat dikatakan sebagai parkir liar bila mana dia nggak menggunakan atribut parkir tadi, ya kan? Kayak misal rompi parkir, Ya. kemudian karcis itu yang paling penting. Karcis itu Ya. ya. Jadi kayak gini, ada aturan tentang kewajiban penyedia jasa bertanggung jawab atas pengguna jasa. Ya. Kayak misal mereka penyedia jasa juru parkir, ya mereka ini wajib untuk melindungi kendaraannya Ya. pengguna jasa, kayak misal motor, gitu. helm dan sebagainya. Makanya itu pentingnya karcis itu di situ. Ya, ya. Jadi banyak itu oknum-oknum yang kemudian salah karena nggak menggunakan karcis itu mereka mengambil keuntungan dari situ. Nah, kalau misal kita punya kendaraan hilang atau rusak, siapa yang bertanggung jawab kalau nggak ada karcis? Nah, itu. Makanya sebenarnya ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan bahwa bila mana ada penyedia jasa juru parkir yang nggak menggunakan karcis, kita wajib untuk kemudian melaporkan. Oke. Itu sebenarnya sudah ada solusi dari Dinas Perhubungan setempat. Kemudian akan dilakukan tindak lanjut seperti surat tertulis. Nah, terakhir itu kemudian lahan parkir diambil oleh Dinas Perhubungan. Mungkin itu aja sih. mungkin dari Ferdi ada. Ya, kalau dari saya sih saran-sarannya ya seperti apa yang tadi dijelasin sama narasumber tadi kan dijelasin mengenai kita
harus Betul, tahu betul. gitu kan mengenai aturan-aturan juga biar kita kayak mudah gitu kan ngelaporin tukang parkir liar ini. Tapi kau berani ngelaporin kalau kau udah tahu itu. Iya, karena kita kan sebagai mahasiswa kan maha dari segala siswa kan. Iya, Iya, berani. Iya, harus berani dong. Sebagai Harus mahasiswa, buat iya. gerakan berarti Iya, Ferdi. gerakan. Ditunggu gerakannya. Iya, harus itu. Agen Ya. perubahan. Ya. Ya kalau mungkin kalau dari aku sendiri gitu ya, nggak memberikan saran, cuman keresahanku pribadi aja. Mungkin Pasrah karena aja. parkir liar ini kan dia mungkin masuknya ke kantong pribadi gitu kan. Ya, Mungkin oh iya. kalau misalnya memang Gak bahaya dah. karena kalau memang bisa masuk ke kantong pribadi, mungkin karena itu masuk ke kantong pribadi itu yang membuat kita mahasiswa tuh agak Resah. berat lah gitu Ya, kan. Mungkin kasihan kalau itu ya. dari parkir itu dialokasikan kayak pembeneran jalan gitu kan, Ya. karena ada yang jalan rusak. It's okay gitu. Kita bakalan ikhlas-ikhlas aja. Cuman kalau masuknya ke pribadi itu ya cukup berat gitu. Karena menurut aku sekarang parkir liar itu dijadikan profesi utama Ya, pokoknya. gitu. Ya mungkin dari teman-teman Dermo lain gitu kan, kalau ada sesuatu yang mau didiskusikan di kolom komentar bisa banget gitu kan. Bisa. Tunggu gitu kan. Ya mungkin segitu aja lah cukup pembicaraan. Iya, cukup Padahal lah. masih Oh, Udah itu lah ya. bisa kita Next time aja. Ya, bicarakan next time gitu. aja, next time. Kita bicara pilpres. Wih, jangan. Oh, jangan ya. Boleh sih sebenarnya boleh. Iya, Cuman ada isu loh. Katanya wih, Abang. Dinasti ya kalau nggak salah. ya? Boleh. Wih. Kita fokus Sorry, dulu sorry, sih. sorry. Jangan Kita ya, spoiler gitu dekat kan. dulu sama kita lah ya. Betul Iya. itu. Karena ini kan masih di segmennya tuh kan masih parkir awal. liar gitu kan. Iya. Mungkin bisa ditunggu lah gerakan yang dibuat oleh saudara Ferdi gitu Iya, kan. Kita pasti tunggu tuh. kan ya abang-abang. Gitu. Gitu aja sih. Oke, buat sobat-sobat bisa lah didiskusikan di kolom komentar gitu kan. Bagaimana sih keresahan kalian semua gitu kan terhadap parkir liar ini gitu. Mungkin sekian aja. Jangan lupa like Komen. and subscribe.